王当真甘心吗？你自己想有去，一举一动都受我限制。你是着了我的道，将地碟交出来，我任由二位利用。你能进去的，你终究。 Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Kinmu yang terus meracik ramuan spiritual. Saat Raja Iblis Dutian mencoba kabur dari patung dewa, semua run penyegel yang Kinmu tanam diam-diam menyala dan memunculkan petir. Jadi Dutian gagal melarikan diri. Run itu Kinmu pelajari dari perbendaharaan Istana Lolalan, lalu ia pasang saat membuat patungnya. Setelah ramuan selesai, Kinmu menatap Dutian dan berkata, Dutian harus mengajarinya semua tentang bahasa Yudu, baru akan dibebaskan. Raja Iblis Dutian menolak percaya pada Kinmu. Kinmu menawarkan perjanjian penguasa bumi agar aman. Sementara ramuan mendidih, si Pincang dan Mak Tua santai. Lalu si Pincang heran mengapa Kinmu bisa semakin licik, dan ia khawatir pada orang yang melawannya. Mak Tua menatap si Pincang saat ramuan mendidih. Kalung emas besar mengapung dan hampir hangus. Si Pincang bercanda karena merasa ditatap. Mak Tua lalu bilang, dulu aku adalah petugas keamanan puluhan tahun, sempat bekerja di kantor kehakiman, tapi berhenti setelah kasus besar membuatnya terkenal, dan orang biara petir agung menemukannya. Setelah semalaman direbus dan obatnya beberapa kali diganti, paginya mereka sarapan. Si Pincang dan Mak Tua pamit pergi. Kinmu mau mengantar, tapi Mak Tua bilang tak perlu karena Kinmu sudah bisa menjaga diri. Akhirnya Kinmu tetap mengantar sampai gunung dan mengingatkan, kakek Ma dan kakek Pincang harus merawat sambungan anggota tubuhnya 1-2 tahun dan melatihnya secara perlahan-lahan. Si Pincang dan Mak Tua merasa canggung dengan kaki atau tangan yang kembali setelah lama hilang. Mereka menyuruh Kinmu dan mengingatkannya untuk pulang saat tahun baru. Kinmu pun berjanji akan kembali ke desanya. Dalam perjalanan, si Pincang terharu karena anak adopsi mereka sudah besar dan Mak Tua lega Kinmu kini bisa menjaga diri sendiri. Di Sungai Lumpur, si Pincang dan Mak Tua bertemu guru kekaisaran yang berdiri di atas air. Si Pincang menanyakan lukanya. Guru kekaisaran bilang sudah sembuh. Mak Tua dan si Pincang menegaskan mereka masih bisa bertempur. Lalu si Pincang memuji ketenangan guru kekaisaran. Meski dulu tahu ia pencuri, namun tetap menahan diri. Guru kekaisaran Yankang bilang dulu ia mundur karena belum pulih dan menganggap si Pincang serta Mak Tua bukan orang jahat. Mereka mencuri demi bantuan bencana. Ia akan membiarkan mereka asal menyerahkan cakram kaisar. Si Pincang mengaku sudah meneliti puluhan tahun tanpa hasil, jadi sudah ia berikan ke orang lain. Guru kekaisaran langsung kesal dan menuntut, diberikan ke siapa? Si Pincang menjawab, ke tokoh besar istana Yankang. Lalu ia pergi bersama Mak Tua. Guru kekaisaran Yankang kaget, cakram kaisar jatuh ke tokoh istana dan sempat curiga ada rencana memberontak karena artefak itu lambang kekuatan kekaisaran. Namun ia lalu menenangkan diri. Kekuasaan Yankang bukan ditentukan benda, tapi dukungan rakyat. Di kediaman cendekiawan, Kinmu membersihkan kuali obat. Lalu Huling'ar menemukan cincin giok yang ditinggalkan kedua tetua. Kinmu menemukan cakram kaisar yang ditinggalkan si Pincang, lalu mengikatnya ke lionting giok dan berniat mengembalikannya nanti. Setelah itu ia membuka patung dewa dan mengatur mekanismenya agar Raja Iblis Dutian bisa bergerak. Dutian mengancam, tapi Huling'ar membalas mengancam, lalu Kinmu ikut bercanda menambahkannya. Raja Iblis Dutian menantang dan tak takut ancaman. Kinmu mengajak kerjasama, ajari aku bahasa Yudu, nanti akan aku lepaskan. Kinmu mengancam akan mengirimnya ke Aula Azur agar biksu Faking membacakan mantra untuknya tiap hari, tapi Dutian malah menantang balik. Kinmu jadi ragu karena takut biksu Faking justru ikut berubah jadi iblis, sementara Huling'ar heran kenapa Dutian belum mengubah mereka. Raja Iblis Dutian kesal dan menantang mereka, bahkan minta dihabisi saja. Kinmu menolak, lalu menyuruh Huling'ar mengawasi Dutian dan berjanji mengajarinya cara mengendalikan mekanisme patung dewa itu. Kinmu mengajari Huling'ar memakai stasiun kendali tersembunyi di dada Raja Iblis Dutian untuk mengontrol patung dewa. Patung itu raksasa, mahal dan sangat rumit dengan ribuan komponen, dibuat dari besi kristal musim dingin yang keras, punya 8 lengan dan 4 wajah, sehingga sangat kuat. Di dalamnya juga ada tungku pil kecil yang jauh lebih rumit dari buatan Kinmu sebelumnya.
Huling Er bisa duduk di stasiun kendali untuk mengisi bahan obat ke tungku pil kecil dan memakai ki vital mengatur apinya, sekaligus mengendalikan patung dewa sebagai senjata berat tanpa perlu Dutian. Jika Dutian memakai patung itu sebagai tubuh tempur, kekuatannya bakal mengerikan. Praktisi seni ilahi alam 6 arah sampai alam 7 bintang pun belum tentu menang. Kinmu membuat mekanisme ini dari gabungan ajaran si Bisu, si Tuli, dan Matua. Kinmu hanya menyatukan ilmu pandai besi, mekanik, dan rune menjadi satu, tapi hasilnya menciptakan gaya bertarung baru. Huling Er kegiangan dan langsung menguji patung dewa, jadi Kinmu menyuruh naga kilin mengawasinya agar tak bikin masalah. Kinmu lalu sadar naga kilin makin gemuk karena kebanyakan makan pil roh api merah dan minum air sungai naga giok. Sampai ia bilang sudah waktunya untuk diet karena perutnya nyaris menyeret lantai. Kinmu lalu menenangkan diri, memakai Overlord Body dan berubah ke wujud Saturn Sovereign, membentuk segel di tangan, lalu memanggil gerbang asal bumi. Ia melafalkan bahasa Yudu yang diajarkan Raja Iblis Dutian, dan gerbang itu terbuka menampakkan kegelapan tanpa batas. Kinmu meneliti gerbang asal bumi. Dari samping cuma tampak seperti lembar gelap tipis, tapi dari depan terlihat kegelapan tak berujung. Ia ragu apakah ini pintu ke dunia lain atau Yudu, dan apakah bisa kembali. Tiba-tiba, dari dalam gelap muncul cahaya. Sebuah perahu kecil dengan lampu redup melayang mendekat. Di perahu kecil, seorang tetua melipat kertas di bawah lampu. Saat Kinmu mendekat ke gerbang, tetua itu menyinarinya, dan Kinmu langsung terpaku. Ketika cahaya berhenti, Kinmu sadar dirinya sudah berada di atas perahu, sementara dirinya yang lain masih membeku di depan gerbang asal bumi. Di sekelilingnya hanya kegelapan, dan satu-satunya cahaya berasal dari lampu yang membentuk gerbang itu. Kinmu sadar tetua itu menyedot jiwanya ke perahu, membuat tubuhnya di depan gerbang asal bumi jadi kosong. Ia protes, tapi tetua mengabaikan. Saat gerbang makin jauh, Kinmu panik dan melompat ingin kembali. Namun yang ada hanya kegelapan tanpa batas. Ia seperti tenggelam dan terus jatuh makin dalam. Kinmu terjatuh ke kegelapan tanpa akhir, sementara perahu pembawa jiwanya makin menjauh, membuatnya putus asa dan menyumpahi Dutian. Ia lalu berteriak memakai bahasa Yudu. Setelah kalimat itu selesai, dari kegelapan muncul suara kuno seperti nyanyian yang menjawab dalam bahasa Yudu, seolah ritual persembahan untuk dewa. Jiwa Kinmu tiba-tiba melesat naik, berubah jadi kilatan cahaya dan kembali masuk ke tubuhnya di depan gerbang asal bumi, membuatnya gemetar dan basah keringat. Di balik gerbang, perahu dan tetua muncul lagi, namun kali ini tidak menyinarinya. Kinmu bertanya maksud kalimat tadi. Tetua menoleh lalu pergi sambil melantunkan ajaran tentang bumi sebagai asal mula agung yang menampung segala sesuatu. Tetua menjelaskan makna ucapan Kinmu. Bumi adalah asal mula agung. Ia bilang kalau Kinmu mengucapkannya lebih awal, jiwanya tak akan diambil. Sebelum menghilang, tetua menegaskan gerbang itu sebenarnya gerbang pengaruh surga Yudu, pengaruh surga asal bumi. Hantu bisa masuk, tapi Kinmu belum boleh. Kinmu malah pada Raja Iblis Dutian, namun sadar perjalanannya membuat jiwanya lebih kuat saat memakai teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Ia merasakan pengaruh gerbang itu menyehatkan jiwanya, berarti tak semua kata Dutian bohong. Kinmu sadar ucapan Dutian benar, memahami kata-kata gerbang itu bisa membuat kultivasinya melonjak sampai melampaui guru kekaisaran Yangkang. Wujud Saturn Sovereign sangat penting untuk kultivasi jiwanya. Setelah jiwanya stabil, tulisan pada gulungan di tangannya jadi lebih jelas. Simbol burung, binatang buas, ikan, matahari, dan bulan. Lalu maknanya seperti otomatis masuk ke pemahamannya. Kinmu membaca gulungan sekilas dan langsung mendapat banyak pemahaman tentang kultivasi jiwa. Ia sadar Dutian bohong soal mantra Yudu di gulungan itu. Yang benar cuma bahasa Yudu, sisanya tipu daya. Gulungan itu terutama untuk memperkuat jiwa, mantra jiwa hanya tambahan. Kinmu menghafalnya lalu bermeditasi, mengaitkannya dengan berbagai teknik jiwa lain yang pernah ia pelajari, termasuk dari kekaisaran barbar dan ajaran kakek Mah. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Kinmu yang menyadari jika teknik pemandu jiwa Sekte 9 Hantu adalah seni ilahi yang sangat hebat. Kalau Kinmu bisa mencocokkan rune dari kata-kata itu, kekuatannya bisa meningkat. Kinmu lalu berjalan pelan ke halaman rumahnya sambil memasukkan kata-kata Yodo ke jurus pemurnian jiwa sinar matahari di langit. Jurus ini termasuk 8 serangan petir,
teknik tempur terkuat dalam Sutra Mahayana Rulai yang sudah dipoles generasi Rulai sampai batas puncak. Jadi daya serangnya sangat ganas. Meski belum pernah belajar Sutra Mahayana Rulai, Chin Mu tetap menyempurnakan jurusnya. Karena kitab suci iblis surgawi pendidikan agung menyatu dengan teknik 3 eliksir tubuh penguasa, membuat 8 serangan petir makin kuat. Ia berlatih berulang kali hingga tiap pukulan bergemuruh dan memurnikan jiwa. Tapi jurus ini lebih fokus menyerang jiwa daripada tubuh. Perlahan muncul api karma dari tinjunya, makin intens sampai seperti matahari merah menyala. Chin Mu terus berlatih sampai api karma meledak seperti matahari dan menutupi halaman. Saat ia berhenti, guru aula pedang datang tergesa-gesa membawa kabar. Raja Surgawi Lu terluka parah dan ingin bertemu pemimpin sekte. Chin Mu segera ikut, melihat Raja Lu terbaring lemah dengan pakaian compang-camping dan darah di rambut serta janggutnya. Luka Raja Langit Lu jauh lebih parah dari guru kekaisaran Yang Kang. Bukan cuma tubuhnya yang hancur, harka ilahi dan jiwanya juga rusak parah. Banyak pilar dan alam ilahinya runtuh, tinggal sedikit yang tersisa. Karena sudah tua, tubuhnya nyaris tak sanggup menahan jiwa yang hampir hancur. Dengan napas berat, Raja Lu berkata, "Aku sudah menemukan keberadaan Raja Langit Qian." Qin Mu menghentikan Raja Lu bicara, lalu memberinya 2 botol air liur naga dan menyuruh Master Aula Pedang mengambil ramuan lain, meski ia tak yakin bisa menyelamatkannya. Luka fisik Raja Lu membaik, tapi jiwa dan harta ilahinya makin rusak. Raja Lu mengaku Raja Langit Qian sudah mati dan ia dijebak lewat pakaian orang itu. Saat ditanya penyerangnya, Raja Lu menjawab mereka menutupi wajah, tapi ia mengenali seni ilahi mereka, teknik teleportasi dari aliran suci mereka. Qin Mu menenangkan Raja Lu dan bersumpah akan menarik jiwanya kembali dari Yudu jika perlu. Raja Lu mengungkap salah satu penyerangnya adalah pejabat tinggi istana memakai teknik meditasi harta roh tak tergoyahkan milik Sun Nantuo. Qin Mu lalu menyentuh tubuh Raja Lu dan cepat menyegel jiwanya dengan teknik penciptaan iblis surgawi untuk menahan penyebaran jiwanya, meski masih sulit dihentikan sepenuhnya. Raja Lu sadar dirinya tak bisa diselamatkan. Jiwanya akan tercerai-berai dan jembatan ilahinya sudah hancur, jadi ia tak sanggup membantu sekte lagi. Saat penyangga hilang, harta karun ilahi di tubuhnya runtuh berantai satu persatu. Qin Mu sedih karena ramuan apapun tak akan menolong. Jiwa Raja Lu sudah rusak parah, bahkan kelak ia tak bisa masuk Yudu atau menjadi hantu. Raja Langit Lu meminta api suci membakar tubuhnya, lalu berpamitan dengan tenang sebelum berubah jadi abu. Qin Mu mencoba meraih tangannya, tapi yang tersisa hanya abu-abu putih. Master Aula Pedang datang membawa ramuan, namun Qin Mu berkata semuanya sudah terlambat. Raja Lu telah pergi. Master Aula Pedang berlutut diam menahan duka, lalu Qin Mu mengumpulkan abu Raja Lu dan menyimpannya dalam guci hijau. Qin Mu awalnya jadi pemimpin sekte iblis surgawi karena terpaksa, dan hanya peduli pada nenek Si dan patriark muda. Namun lama-lama ia menyukai ajaran dan orang-orang sekte, lalu bertekad jadi pemimpin yang baik. Ia juga mengenang Raja Lu yang memperlakukannya seperti murid nakal yang disayangi. Kini Raja Lu telah tiada, tinggal abu di guci hijau. Qin Mu memerintahkan Master Aula Pedang mengerahkan murid untuk menyelidiki tuntas Sun Nantuo. Ia juga menyuruh membawa abu Raja Langit Lu dan menguburnya di sisi pohon guru suci. Setelah itu, Qin Mu bertemu Si Yun Xiang, lalu pergi ke lantai catatan surgawi tingkat 3, yang berisi sedikit karya klasik dan para sekretaris tua yang meneliti serta memperbaharui berbagai teknik. Qin Mu mempelajari teknik meditasi tak tergoyahkan harta roh selama 2 hari tanpa istirahat. Keesokan harinya, Master Aula Pedang membawa berkas tentang Sun Nantuo. Qin Mu menelitinya setengah hari dan memutuskan, demi menghindari dampak besar di ibu kota, mereka akan menangani Sun Nantuo dan keluarganya di luar. Qin Mu menyuruh Master Aula Pedang memanggil 12 tetua pelindung kultus dan 8 pengawas untuk menunggu di tepi sungai lumpur, lalu membagikan catatan kelemahan teknik meditasi tak tergoyahkan harta roh, dan memerintahkan para Master Aula siaga. Ia meminta Hu Ling Er dan Naga Kilin tinggal sementara di Akademi Kekaisaran, lalu menemui Wei Yong di kediaman cendekiawan dan menitik pesan agar Adipati Wei datang ke biara Nantuo, karena akan ada pertunjukan menarik. Wei Yong pergi meskipun masih bingung, lalu Qin Mu menuju pavilion mendengarkan hujan di gang bunga. Fu Qingyun hendak bicara, tapi Qin Mu menghentikannya lalu tiba-tiba tubuhnya retak dan berubah jadi pria tinggi kurus mirip suku barbar. Fu Qingyun kaget dan bertanya, dari 7 tulisan teknik penciptaan yang manakah ini? Qin Mu memancarkan cahaya keemasan, berganti jubah kasar,
lalu mengeluarkan pagoda 1000 panji dari kantung Tauti. Ia menyuruh Tuan Aulafu tetap diam menunggu instruksi, lalu menyeret pagoda itu keluar dari gang bunga menuju istana Sisi Nantuo. Biara Nantuo adalah sekte besar di bawah istana, dipimpin Sunan Tuo, ahli Buddhis yang dikenal tegas dan berpengaruh. Istana Sisi Nantuo jadi tempat ceramah utama Biara Nantuo, ramai didatangi biksu muda dan wanita bangsawan. Namun banyak yang datang dengan niat tak murni hingga muncul skandal, bahkan biarawan tua mempekerjakan wanita muda untuk hiburan. Sunan Tuo tahu, tapi terlalu sibuk dan menganggap itu sudah biasa di ibu kota, jadi ia tak banyak ikut campur, meski ia sering menutup mata. Namun ia tetap membenci kejahatan dan berani memarahi pejabat jalan iblis di istana. Suatu hari Biara Nantuo gempar, ada orang di luar menjual pagoda 1000 panji, pusaka biara yang hilang ratusan tahun. Para biksu dan wanita bangsawan pun berhamburan keluar, hingga jalan tertutup. Pagoda 1000 panji menjuang di tengah kerumunan. Menara 7 tingkat dari ribuan panji giok. Tiap tingkat punya silinder kitab suci yang berputar dan memancarkan cahaya serta suara Buddha. Ini pusaka biara Nantuo yang hilang lama, membuat para biksu ingin merebutnya, tapi tak bisa bertindak kasar di ibu kota. Penjualnya seorang pemuda asing yang berdiri di bawah pagoda sambil mengaktifkannya. Saat diaktifkan, pagoda 1000 panji membesar drastis. Panji-panji memanjang dan menara menjulang. Silinder kitab suci berputar memancarkan cahaya serta suara Buddha. Seorang barbar mengaku ia penyihir dari istana emas Lolawan, datang ke Yankang untuk mencari orang terpilih yang pantas menerima pusaka itu. Para biksu Biara Nantuo berbisik, menyadari itu memang pusaka mereka yang hilang. Biksu Yuanjing, murid Sunan Tuo, memastikan pagoda 1000 panji itu pusaka asli Biara Nantuo, lalu menuntut si orang barbar mengembalikannya. Kinmu yang menyamar sebagai orang barbar membalas bahwa pagoda itu warisan keluarganya dan hanya akan diberikan pada orang yang ditakdirkan. Seorang biksu muda lain, Yuan Feng, menertawakan itu dan mempertanyakan tentang yang ditakdirkan, sementara Yuanjing heran karena mereka memang sudah lama berselisih. Biksu Yuan Feng jelas berniat merebut pagoda 1000 panji demi cari muka di depan Sunan Tuo dan menyingkirkan Yuanjing. Kinmu menantang, siapapun yang bisa mengalahkannya boleh merebut pagoda 1000 panji. Tak lama, Wei Yong dan Adipati Wei tiba di istana Sisi Nantuo. Adipati Wei mengejek, mengira ini cuma bocah dari istana emas Luolan yang bikin onar di Biara Nantuo. Ucapan Adipati Wei membuat para bangsawan di sekitar ikut berkerumun, sehingga para biksu Biara Nantuo tak bisa lagi main paksa. Seorang biksu berjubah kuning menantang, kalau mereka menang, pagoda boleh diambil. Adipati Wei berteriak memanggil Sunan Tuo sambil mengejek kebiasaannya, sementara Wei Yong heran bagaimana Kinmu tahu akan ada pertunjukan. Kinmu menegaskan syaratnya, siapapun yang bisa mengalahkannya boleh merebut pagoda 1000 panji. Saat biksu kuning hendak maju, biksu Yuanjing lebih dulu melangkah dan memperkenalkan dirinya, lalu bertanya tentang nama si orang barbar. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 一举一动都受我限制，将地碟交出来，我任由二位立。你能进去的那种就。